syaikina wa ustadina wa usuli mafruhihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati ahli kitab wa adil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qalul hamli. Adapun paling sedikitnya masa hamil, artinya zamanan dalam waktunya itu sitatu asyurin 6 bulan, beberapa bulan. Waladotani dan juga beberapa waktu yang sedikit. Nah, ini yang ditanyakan kemarin. Mazhab Syafi'i itu istilahnya itu apa kok husnudon kalau mazhab Syafi'i itu kalau antara nikah sampai anak itu lahir ada 6 bulan itu masih boleh dibalikkan nasabnya ke bapaknya tadi. Itu ini apa rujukannya maksudnya ya. Waksaruhu dan adapun paling banyak-banyaknya hamil zamanan di dalam masanya itu arba'u sinina 4 sinina tahunnya. Jadi paling lama-lamanya hamil itu 4 tahun. Wagolibu dan adapun umumnya hamil zamanan di dalam zamannya waktunya itu tis'ata asyurin kurang lebih 9 bulan. Wal mu'tamadu dan adapun yang untuk pedoman fi dzalika di dalam tentang paling sedikitnya hamil dan seterusnya tadi itu al-wujudu yang terjadi. Maksudnya itu yang terjadi seperti itu. Nah itu contoh Imam Asy-Syafi'i itu 4 tahun di dalam kandungan. Nah itu. Nah terus salah satu gunanya hukum itu bagaimana Pak? Kok sampai hamil kok 4 tahun? Nah itu begini, kemarin sudah dicontohkan. Upama ada seorang janda, suaminya meninggal atau dia dicerai, kan? Lah 2 tahun setelah itu, lah dia ternyata tuh hamil. Nah kan gitu. Sudah disumpah apapun itu, pokoknya dia tidak mau ngaku bahwasanya dia itu tidak pernah berbuat yang haram. Nah, artinya tidak pernah berzina. Nah, yang seperti itulah gunanya salah satu hukum bahwa dikembalikan paling lama-lamanya hamil itu 4 tahun. Wah entah ya tidak Pak, nah, itu tidak boleh suudon seperti itu. Yang penting hukumnya ada diterapkan, jangan mudah suudon. Dan kalau dikembalikan Imam Syafi'i Pak? Enggak Mbak, dia dikembalikan maksudnya itu anaknya nanti nasabnya itu dikembalikan yang nyeraikan 2 tahun kemarin itu atau yang meninggal 2 tahun kemarin itu, ada kan kok 2 tahun dia hamil setelah suaminya menceraikannya atau suaminya meninggal dan dia memang tidak berbuat istilahnya kan gitu. Lah kecuali loh ya kan. Nah tiba-tiba Pak Tamrin ini mendungul. Umpama kan tiba-tiba mendungul. Maaf Pak, kemarin tuh saya khilaf, saya yang ngapokan lah umpama. Lah ya kalau yang seperti itu namanya pengakuan ya Mbak ya. Nah, maka boleh apa kan gitu. Ya, berarti ya dinikahkan kemarin itu. Ya sudah paham ya salah satu guna-gunanya daripada hukum tersebut. Nah, jadi ngapa kok ada bisa diteliti seperti itu karena awal mu'tamadu fi dzalika al-wujud. Jadi yang terjadi itu yang wujud yang ada itu seperti itu menurut penelitian daripada Imam Asy-Syafi'i. Wa yahrumu dan hukumnya haram bil haidi sebab seseorang itu dalam keadaan haid wa nifasi dan juga nifas. Wa fi ba'di nusfi dan diterangkan di sebagian matanya kitab wa yahrumu dan haram al haidi atas orang yang dalam keadaan haid apa sama niata asya 8 perkara atau 8 sesuatu. Wah, kalau perkara sih pula kata Pak Janis. Wah, orang muslim itu tidak mau masuk Islam apa banyak perkara. Nah, seperti itu pula. Ya sesuatu lah. Syai'un itu sesuatu. Atau macam. 8 macam. Ahadua adapun yang pertama itu as-sholatu sholat.
Jadi orang kok haid atau nifas, maka yang pertama haram bagi dia adalah sholat fardhon, baik itu sholat fardu atau naflan atau sholat sunnah. Wakada, dan demikian juga haram sholat baik fardu maupun sunnah. Sajidatu tilawatin, adapun sujud tilawah, wasyukri, dan juga sujud syukur. Nah, itu kalau pas haid ya tidak usah sujud syukur ya, haram. Itu wasani, dan adapun yang kedua itu as-shaumu, puasa. Puasa hukumnya haram fardhon, baik itu puasa fardu atau naflan ataupun sunnah. Nah, ini salah satu bedanya Mbah Dur. Kalau junub tidak haram puasa, tapi kalau haid haram puasa. Itu yang bedakan dengan orang yang junub dengan orang yang haid. Nah, tetapi kalau sholat itu tidak wajib ngodoi, kalau puasa nah itu wajib ngodoi. Bedanya seperti itu. Nah, jangan dianiaya orang perempuannya haid yang suruh ngodoin. Makanya belajar dikit dia tahu, kasihan buat istrinya, kan? Nah, alasannya apa? Nah, walaupun puasa ya hukumnya haram. Kalau puasa kemarin dalam kitab surat Taufik alasannya ada, puasa itu sudah melemahkan, keluarnya darah juga melemahkan, maka terjadi dua pelemahan, maka haram puasa. Walaupun ada hal-hal tertentu yang mungkin kita tidak tahu atau hukum tidak sampai ke hal tersebut. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu membaca Al-Qur'an, baik disentuh maupun tidak disentuh, baik megang maupun tidak megang. Pokok baca Al-Qur'an kalau dalam keadaan haid atau nifas maka hukumnya haram. Warabiu, dan adapun yang nomor 4 itu maskhul mushafi, menyentuh mushaf. Nah, dalam hukum manapun yang itu cetak-cetakan itu kalau dalam hukum manapun itu bukan Al-Qur'an namanya, tapi mushaf. Nah, itu ya. Karena yang disebut Quran sendiri itu yang kita baca itu. Lah, Al-Qur'an yang ditulis entah ke kertas, entah ke papan, entah ke kulit kambing, entah ke batu atau apapun itu, maka itu disebut mushaf. Begitu dalam hukum itu ya. Jadi bahwa adapun yang disebut mushaf itu ismun, suatu nama, lil maktubi, untuk sesuatu yang dibuat nulis, min kalamillahi, dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bainad daftaini, di antara dua baris. Jadi ada dua baris ayat Al-Qur'an yang bainad daftaini, antara dua baris. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi fitarani an ya qalal. Jadi baca ya haram, megang ya haram. Itu wa hamlu, dan juga membawa Al-Qur'an. Idza khafat, ketika takut siapa perempuan yang kayak tadi alaihi, kepada Al-Qur'an. Kalau dalam keterangan lain ilahi ampiatin, kecuali kok di dalam barang bawaan, dalam tas besar istilahnya. Itu boleh. Wal khamisu, dan adapun yang nomor 5 yang haram bagi orang yang haid atau nifas itu dukhulul masjid, masuk masjid. Hukumnya haram sama dengan orang junub kemarin. Lil haidi, baik bagi orang yang haid, in khafa, jika takut siapa haid, talwisahu, kepada mengotori masjid. Berarti kalau tidak mengotori boleh masuk, Pak. Mengotori tidak mengotori ya haid tidak boleh masuk masjid. Titik. Sampai sekarang ada apa? Perban, pempes, apa namanya tutanya Pak Guru Tamrin ya. Pak Guru Tamrin Mbak, yang paham itu ya, takon dijelaskan apa Pak jenenge. Nah, setelah itulah pokoknya ya. Nah, jadi yang kelima yaitu masuk masjid. Nah, kalau kok alasannya talwisahu, mengotori, ya itu lebih haram. Nah, maksudnya begitu. Lah terus orang yang junub kotornya di mana? Ya kan? Kalau orang junub kotornya di mana? Nah, ini masalah, karena masalah memuliakan, urusannya di situ. Wasadisu, dan adapun yang nomor 6 itu tawaf, fardhon, baik itu tawaf fardu au naflan atau tawaf sunnah. Tawaf itu ngelilingi Ka'bah Pak dia. Kalau belum bisa sama Pak Sayo. Wasabiu, dan adapun yang nomor 7 itu al-wata'i,
bersenang-senang, artinya itu bersetubuh, kurang lebihnya begitu ya. Wa yusana dan dinamakan liman bagi seseorang wati'ah yang wat'i atau senang-senang siapa orang tersebut fi iqbalidami di dalam wa yusannu dan disunahkan liman bagi seseorang wati'ah yang berhubungan jima fi iqbalidami di dalam deras-derasnya darah apa atas sedekah bersedekah bidinarin dengan 1 dinar. Bacane ya dibayar utange. Sunah tapi lho Pak, ndak usah jadi pikiran terus ora iso turu ngomong karo bojone kan. Wes engko lah Dik atau Pak Muin tadi itu bayar denda 1 dinar. Ini guru Pak Janes kalau ya terus merajuk, wah Pak Muin ngonoi aku terus. Untuk contoh wae, contoh hukum, nanti jangan marah dengan saya. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi dzikrihi amin ya rabbal alamin. Rekam enggak? Nah, wah Pak, Pak Muin nanti pahalanya dikasih ke saya lah. Wong itu ngajak saya, ndak apa-apa saya kasih ikhlas. Loh iya ndak apa-apa, ndak kurang dah itu. Pokoknya saya ikhlas. Mbak Liman. Lho paling umpama ya kan. Umpama pahala ngajar itu 100. Ya, paling pahala yang seperti itu paling kan dosanya taruhlah 2. Aku rasa udah nyampe 2 lah. Ya kan masih untung 98. Enggak kuat ngasih. Waliman dan bagi seseorang wati'ah yang wati siapa orang tersebut fi ibarihi di dalam ketika darah itu sudah selesai apa atas sedekah bersedekah binisfi dinarin dengan separuh dinar, mau tinggal dikit-dikit kok sudah tidak tahan dihajarlah Pak Lupi ya kan. Nah, maka itu macam mana? Nah, itu disunahkan bersedekah separuh dinar. Kalau tidak tahan lagi sehari lagi Mas, nggak tahan Dik, bomo kan itu. Nah, dosa Pak, dosa. Nah, di dalam istilahnya sudah mulai dikit-dikit wasaminu. Dan adapun yang nomor 8 itu al-istimta'u, bersenang-senang mabima dengan sesuatu baina surati di antara lutut di antara pusat warubati dan lutut minal mar'ati dari seorang perempuan. Fala yaqumu maka hukumnya tidak haram apa al-istimta'u, bersenang-senang bima dengan lutut dan pusat. Maksudnya lutut ke bawah, lutut ke atas, pusat ke bawah. Kalau lututnya tidak haram, terus pusatnya ya tidak haram. Nah, Pak Janis utak-utak sekarang ngono, enggak haram ya. Nah, ini lubang tapi kok apa dangkal Dik lah umpama kan enggak apa-apa enggak haram ya. Kalau yang kalau loh kok semakin dalam Dik lah itu yang haram ya. Nah, kalau yang dangkal itu enggak haram. Bukan semakin dalam Pak, semakin ke bawah. Nah, ya. Bima dengan keduanya lutut atau pusat tadi. Keburu lo Pak Janes yo, ikhlas lo yo. Wala bima dan juga bukan karena sesuatu fauqahuma yang di atas pusat dan di bawah lutut alal muhtari atas hukum yang paling dipilih fi syarhil muhadzzabi di dalam kitab Syarhul Muhadzab. Nah, ini begini ya. Ini kan di dalam kitab Fathul Qorib, ini kan diterangkan ada 8 ya. Lah ada 8 ini yang nomor 8 sama yang nomor 7 ini ada berbeda pendapat para ulama bahwasanya itu tidak termasuk yang haram mutlak bagi orang yang haid karena di situ larangannya itu cuman ada atau alasannya seperti itu. Namun dalam kitab atau dalam mazhab Syafi'iyah itu yang arjah yang unggul pendapatnya itu termasuk haram. Hubungan suami istri dan juga bersenang-senang antara pusat dan lutut. Namun lututnya dan pusatnya tas lutut ke bawah tidak haram. Saking pingine kan dilus lah pusatnya itu ya enggak apa-apa atau lutut ke bawah di kapan selesai katanya kan gitu ya tidak haram. Kalau itu pohonnya jangan. Pohon itu di bawah pusat Pak, di atas lutut. Pepaya ada apa? Pepaya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Jadi Badur yang bedakan yang haram bagi orang yang junub dengan haid dan nifas itu cuma 3 Badur nggih. Bersenang-senang antara pusat dan lutut, menjima dan juga
puasa, lainnya itu sama. Nah, demikian masalah hamil dan juga masalah orang yang haram bagi orang yang haid dan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.